Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertama di tahun 2023. Ini video resolusi saya. Jadi, saya ingin sebenarnya membuat video-video yang mendokumentasikan hal-hal yang saya lakukan dan saya nggak ingin lupa. Kenapa? Karena saya sendiri merupakan seseorang yang pelupa. Nah, alasannya ngebikin video resolusi ini ya supaya saya lebih mantap aja resolusinya buat ngebuat videonya, dan video-video selanjutnya yang saya akan buat merupakan video-video yang saya ingin bikin dokumentasi untuk melakukan hal tersebut. Seperti contohnya aja, saya ini ada 2 flash disk. Ini flash disk yang ya biasa yang kalian temuin di pasaran gitu, atau kalian beli di BC dan sebagainya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah 2 flash disk ini berisikan hal yang sama gitu, atau enggak sebenarnya fungsinya sama buat saya. Jadi waktu lalu saya beli laptop baru. Di sini laptop saya yang saya pakai sekarang buat yang portable. Itu laptop yang dipakai buat statik, saya gunakan buat di rumah. Nah, kalau misalkan laptopnya dibawa-bawa itu kan ingin yang praktis gitu, jadi yang tipis. Tapi kalau laptop bekas biasanya storage-nya kecil. Akhirnya saya beli storage yang 1 tera, saya pindahin. Dan saya mikir mindahinnya gimana, mungkin pakai OS yang di eksternal aja, pakai Gparted. Nah, ternyata saya masukin Gparted di flash disk ini. Nah, itu saya baru menyadari di sini ada Ubuntu. Kebalikannya, di sini ada Ubuntu yang mana di dalamnya udah ada Gparted, walaupun cuma 4 GB tapi udah ada Ubuntu yang latest dan pakai Gparted. Padahal ini saya ngebuatnya kayaknya baru tahun kemarin juga, 2022 di tengah tahun. Jadi saya ingin buat video sendiri buat ngingetin saya bahwa saya udah membuat ini gitu. Jadi jangan bikin lagi, jangan reinvent the wheel gitu. Jangan kamu ulang lagi proses yang sama dan yang nggak guna gitu. Nah, itu alasan saya membuat video ini, dan juga mungkin supaya latihan juga untuk speaking. Kalian udah bisa lihat sendiri saya speakingnya masih cukup nggak bagus. Jadi ya ini video resolusi saya sendiri buat ngebuat video, dan memang videonya buat saya konsumsi secara pribadi. Tapi kalau orang lain berguna, kalau misalkan berguna bagi orang lain videonya, saya sangat bersyukur. Kalau kalian misalkan merasa videonya berguna bisa share. Dan ya, itu resolusi di tahun ini. Beberapa video yang saya ingin buat di tahun ini yaitu yang udah saya pakai laptop TUF F15 2022. Saya lihat di komentar ada yang bilang laptopnya ini kok cepet panas dan sebagainya. Mungkin sekalian saya jawab di sini aja. Laptopnya kalian set jadi turbo kipasnya, jadi sedikit berisik tapi lebih dingin. Yang kedua, kalian pakai cooling di bawah seperti ini. Saya baca kayaknya dia udah pakai yang besi biar lebih bagus, dan pakai yang kipas yang bagus juga. Udah taruh di tempat yang udaranya bisa bisa ngambil udara yang banyak dan udara baru. Jangan ditaruh di kasur atau di tempat yang kecil. Ini bisa kalian lihat jarak ke belakang tembok itu jauh, dan ya ada ruang buat sirkulasi udaranya. Ini laptop ini terkoneksi ke layar ini, dan saya juga ingin buat video buat grafik eksternal. Dari kecil saya ingin punya grafik yang ada di eksternal. Impian saya dari SMA itu ada laptop dan grafiknya itu ada di eksternal. Seperti ini sekarang. Ini impian saya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerender atau mau main game, itu grafiknya ada di eksternal. Dan keuntungannya adalah kalau kalian pakai laptop, walaupun ini laptop jadul, ini laptop ThinkPad dengan CPU Intel i5 generasi ke-8. Skornya cukup kecil, nggak terlalu gede, dan memang bukan buat gaming. Tapi keuntungannya ada Thunderbolt 3 di sini, kalian bisa lihat. Dan kalau ada Thunderbolt 3, kalian bisa pakai eksternal GPU, yang mana saya udah coba main game di laptop ini dan performanya mirip-mirip sama laptop gaming yang di situ. Jadi buat kalian yang mikirin ingin beli laptop gaming tapi tebal, tapi ingin juga buat dibawa-bawa, kalian bisa beli sebenarnya laptop yang portable seperti ini. Beli yang ada Thunderbolt 3 atau 4, atau pakai USB 4 kalau kalian misalkan menggunakan AMD, dan kalian bisa pakai GPU eksternal. Dan ya, itu yang ingin saya bikin videonya di tahun ini. Jadi salah satunya videonya ingin buat GPU eksternal, dan kalian lihat saya mulai lancar ketika saya ngejelasin teknologi. Nggak tahu kenapa ketika saya jelasin di awal tentang teknologi atau baru ngomong itu biasanya saya canggung atau apa, tapi kalau udah masuk ke teknologi kayaknya udah mulai agak lancar gitu. Nggak tahu kenapa itu, ya seperti itulah. Nah, juga kalian bisa kalau kalian lihat ini CPU-nya
layarnya itu bisa switch, jadi saya bisa nyalain GPU eksternal dan pakai GPU eksternalnya aja, atau pakai layar monitor dan layar laptop itu bisa. Dan ya nanti video lengkapnya nanti, dan juga bisa dibandingkan juga dengan laptop yang ini menggunakan GPU eksternal yang sama. Dan buat saya sendiri itu sangat cukup buat dia main game atau misalkan ngerender atau apa, itu udah sangat-sangat cukup dan nggak terasa bedanya dengan laptop yang gaming yang mahal itu. Jadi laptop ini nggak terlalu mahal, dijual second di online 5 juta 6 jutaan. Dan keuntungannya lagi kalau kalian beli laptop seperti ini, saya beli laptopnya yang touchscreen dan yang yoga, sehingga kalian bisa putar balik laptopnya, diputar seperti itu, dan itu di touch. Bentar. Ya, kalian bisa beli yang seperti ini. Kalian bisa putar layarnya, udah itu jadikan seperti tablet. Ya, bayangin laptop seperti ini kalau kalian beli waktu tahun 2016-2017 bisa jadi 16 jutaan, 17 jutaan. Sekarang udah ada yang second yang cuma 5-6 juta dan udah responsif. Jadi mantep lah. Kalau kalian bisa ganti storage di dalamnya juga bisa jadi 1 tera. Itu bisa jadi laptop yang paling portable, dan buat kalian misalkan mau kuliah kayak mau gaming dengan GPU eksternal kayak dan sebagainya, itu sangat sudah mencukupi. Dan enaknya lagi ya laptop seperti ini kalau keyboardnya ke belakang gak pencet, dia nggak akan ke touch karena udah ada softwarenya di belakangnya juga. Saya juga ingin bikin video tentang kalau kalian punya laptop atau tablet seperti itu, nge-install drivernya yang benar gimana. Kadang saya keselnya, bukan kesel sih, lebih tepatnya saya frustasinya ketika ngelihat laptop seperti ini dibilangnya cuma 3 atau 4 jam. Perasaan saya lihat di spesifikasinya bisa lama gitu, 8 jam sampai 9 jam. Dan ternyata cuma karena drivernya belum diinstal, nggak ada optimisasinya. Jadi baterainya itu cukup menguras baterai, dan ketika diinstal drivernya saya bisa sampai 12-13 jam dengan tablet yang seperti ini yang udah jadul. Jadi install driver yang benar. Ya nanti saya bikin video lengkapnya. Jadi ini merupakan video resolusi saya, dan juga saya juga ingin yang paling penting nih, tahun ini kemungkinan ya banyak yang menakut-nakuti tentang resesi dan sebagainya. Dan yang karena itu biasanya banyak yang jual barang-barang second dan butuh uang atau ingin uangnya cepat. Nah, kalian bisa manfaatkan kesempatan seperti itu. Kalian bisa beli tablet yang murah atau beli hard disk yang murah. Kalian pakai eksternal buat misalkan kalian mau perlu flash disk yang gede nih, lebih enak kayak gini. Kalian bisa beli hard disk yang second. Hard disk memang ditekankannya jangan yang second, kecuali ya kalian cuma buat backup data yang nggak penting. Udah itu kalian bisa beli yang seperti ini. Nah, kalau SSD lebih masuk akal lagi. Kenapa? Karena SSD jarang banget rusak sebelum masa waktunya rusak. Jadi SSD itu kebanyakan kutip rusak ketika masa write-nya udah melebihi batasnya. Jadi kalau kalian beli SSD apalagi yang ternama kayak Samsung atau Intel kayak gitu, itu udah bukan dijamin ya, tapi ya lebih aman lagi untuk dipakai lebih lama. Karena ya merek-merek seperti itu saya pakai sendiri, dan lebih tepatnya temperaturnya itu lebih teratur gitu. Enggak di atas 50-60% di dalam load sekalipun. Jadi ya ada harga ada barang lah. Dan saya pakai ini untuk copy data dari SSD ke SSD itu bisa 300-400 MB per second, dan nggak turun walaupun nge-copy sekitar 100 gigaan. Jadi ya berguna lah flash disk yang seperti itu. Ya jadi tahun ini saya ingin bikin video-video seperti itu. Kalau misalkan kalian tertarik dengan video-video seperti itu, silahkan subscribe. Dan silahkan komentar di bawah video ini apa yang paling penting terlebih dahulu. Karena jujur sebenarnya saya saya takut kalau misalkan bikin video itu, lebih tepatnya bukan takut dikritisi atau apa ya, tapi apakah ini berguna atau enggak, atau cuma video yang enggak guna dan sebagainya gitu. Saya sendiri ingin bikin video buat sendiri kan, cuma ya kadang mikir-mikir apakah guna nggak sih, GJ nggak sih dan sebagainya gitu. Tapi ya saya pikir lagi, saya banyak hal yang pelupa. Yang pertama yang paling penting itu, dan saya ingin inget-inget hal-hal yang udah saya bikin. Karena yang paling penting ini kayaknya tadi saya belum jelasin, ini hard disk dari saya SMP kayaknya. Ini di dalam ini saya nggak ngebuat OS sendiri ya, tapi ngegabungin beberapa OS dan
apa ya, skripnya ya saya buat sendiri beberapa, yang mana dia bisa ngeinstall Windows, udah itu Ubuntu, jalanin live Ubuntu, udah itu ngepartisi, banyak lagi yang bisa dilakukan harddisk ini. Saya belum bikin backup juga lagi, banyak yang saya eksperimenkan di harddisk ini yang saya nggak mau hilang. Jadi ya saya inginlah ngebuat video, ya seenggaknya kalau harddisk itu hilang, saya masih punya kemampuannya di dalam video yang sudah didokumentasikan oleh saya buat ngereplikatnya. Jadi ya seperti itu, saya ingin bikin video-video seperti itu. Kalau kalian ingin atau kalian ada sesuatu yang ingin dibuat terlebih dahulu videonya, misalkan membuat flash disk yang ada bisa bootable, ada Ubuntu di dalamnya, atau kalian ingin mindahin SSD dari yang lama ke yang baru, partisi apapun, misalkan yang UEFI atau yang pakai yang lama, yang BIOS yang lama, itu kalian bisa pakai Gparted dan sebagainya. Kalian komen di video ini apa yang lebih utama buat kalian, atau kalian yang ingin tahu lebih awal, atau cara dinginin laptop gaming seperti ini, gimana caranya. Saya laptop itu nggak pernah di atas berapa ya, 80 kayaknya jarang untuk gaming ya. Kalau kalian stress test udah pasti bakal naik di atas itu, cuma kalau untuk gaming biasanya sekitar 80-an derajat. Yang mana kalau di desktop itu udah panas, tapi untuk laptop itu udah cukup dingin segitu. Dan nggak throttling, itu yang paling penting. Ya, jadi sekian videonya. Semoga resolusi tahun ini saya bisa tercapai semua. Dan ya, terima kasih sudah menonton video yang kurang jelas ini. Semoga membantu buat kalian. Kalau kalian stres, nggak ada keuntungan nonton video ini, kalian bisa komentar di bawah ini apa yang kalian ingin cari infonya. Misalkan kalian ingin tahu cara bikin SSD eksternal seperti ini SSD-nya internal tapi pakai enclosure. Udah itu kalian ingin seperti apa, atau misalkan request laptop seperti apa yang bagus saat ini, atau kalau misalkan kalian penasaran dengan GPU eksternal performanya seperti apa dan sebagainya, silahkan komentar di bawah ini. Ya, sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali.